Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat, anak-anak semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini Bapak akan memberikan penjelasan untuk membantu kalian nantinya dalam mempelajari kegiatan ketiga dan kegiatan yang keempat, yaitu tentang menentukan dan mengintegrasikan persamaan garis regresi linier dan interpolasi dan ekstrapolasi pada persamaan garis regresi linier. Baik, di sini Bapak akan memberikan penjelasan mengenai materi yang ada pada bahan ajar yang sudah Bapak share ke anak-anak semua. Baik, sebelum kita ke masalah, kita mengenal apa itu persamaan regresi. Nah, persamaan regresi itu merupakan hubungan antara garis lurus yang menghubungkan antara dua variabel. Nah, regresi linear ini nanti sebab akibat, sama seperti kemarin pada saat kita belajar diagram pencar, itu ada yang namanya variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi, atau kita juga bisa Eee, mengatakan yaitu hubungan sebab akibat. Nah, itu adalah persamaan regresi linier yang nanti itu digambarkan dengan garis lurus. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara menggambar diagram pencar ya, yaitu kemarin kita cuma membuat titik-titiknya. Nah, nanti di sini kita bisa membuat dari hasil diagram pencar itu menjadi sebuah garis linier. Nah, nanti bisa kita cari persamaannya juga. Nah, pada persamaan garis regresi linier ini ada namanya garis base fit. Nah, garis base fit itu adalah garis satu garis yang paling tepat dalam menggambar suatu persamaan garis linier. Namun, selain garis base fit itu ada yang namanya metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil itu juga merupakan cara untuk kita menggambar garis linier. Nah, eee metode kuadrat terkecil itu ternyata lebih tepat dibandingkan dengan garis base fit ini. Nah, nanti kita akan melihat apa sih perbedaan antara garis base fit dan, metode kuadrat terkecil. Sebelumnya kita mengenal yang namanya persamaan regresi. Nah, di sini ada persamaan regresi, yaitu Y topi. Nah, Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi ini adalah nilai variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Nah, X di sini adalah nilai variabel independen atau variabel bebasnya, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikatnya. Nilai A di sini adalah nilai titik potong dari sumbu Y. Nilai titik potong dari sumbu Y berarti artinya nanti kalau X-nya adalah 0, maka nanti hasilnya adalah A itu sendiri, atau titik potongnya. Nah, B ini adalah gradien garis regresi atau kemiringan garisnya. Nah, untuk menentukan nilai A dan B, itu kita bisa menggunakan, rumus sebagai berikut. Ini harusnya S-nya 2 ya, SXX. Nah, atau kita bisa menggunakan nanti kan yang diketahui adalah informasi X dan informasi Y. Maka nanti kita bisa menggunakan rumus B sama dengan sigma X dikurangi dengan X bar. Nah, X bar ini adalah rata-rata. Rata-rata dari X-nya dikalikan dengan Y dikurangi dengan Y bar. Y bar ini juga adalah rata-rata dari, variabel Y-nya. Nah, ini nanti jumlahnya juga. Ini ya dibagi dengan jumlah dari X min X bar dikuadratkan. Nah, sedangkan untuk mencari A-nya adalah Y bar dikurangi dengan B dikalikan dengan X bar. Nah, untuk lebih pahamnya nanti kita akan berlatih soal. Nah, di sini untuk kemarin kan kita sudah belajar, kita sudah mempraktekkan menggunakan Excel ataupun, spreadsheet ya, bagaimana cara menggambar diagram pencar. Nah, bisa kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai tahap menggambar diagram pencar saja, tapi bagaimana cara kita menentukan persamaan regresinya? Nah, caranya adalah, eee, kita masuk, masukkan datanya ke dalam Excel,
lalu kita buat diagram pencariannya dulu. Kemarin caranya adalah kita klik bagian chart, ya kan, terus kita pilih yang bagian sebar, lalu akan muncul diagram pencariannya. Nah, untuk memunculkan persamaan regresinya itu, kita masuk ke menu chart design. Nah, kemudian kita pilih quick layout yang ada fungsi fx-nya. Nah, nanti akan langsung muncul persamaan regresinya seperti ini. Y sama dengan gitu. Nah, kemudian kita akan melihat metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil ini kan adalah metode yang lebih tepat dibandingkan dengan garis base width. Nah, apa sih bedanya garis base width dan metode kuadrat terkecil? Nah, kita akan bahas nanti. Oke, ini adalah metode kuadrat terkecil dan metode base width. Nah, kita akan melihat langsung sudah belajar tentang cara menggambar diagram pencari, itu cuma titik-titiknya ini doang. Nah, kita belum sampai menggambar garis linearnya. Nah, caranya jika kita menggunakan base width, kita menggunakan base width, maka kita cukup mencari rata-rata si X dan Y, atau X bar dan Y bar. Nah, ini kan rata-ratanya adalah 31.250, terus si X-nya adalah 31.250 dan rata-rata Y-nya adalah 9.000. Maka kita bisa mencari garisnya melalui titik rata-rata tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan base width. Nah, base width ini adalah garis linier yang melewati rata-rata antara koordinat X dan koordinat Y. Nah, itu yang dinamakan dengan base width. Nah, kalau metode kuadrat terkecil itu seperti apa? Kalau metode kuadrat terkecil itu, kita harus mencari y topinya terlebih dahulu atau adanya persamaan regresinya terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kuadrat residunya atau hasil yang paling kecil dari suatu persamaan regresi. Nah, di sini kita sudah untuk menggunakan metode kuadrat terkecil ini, kita harus mendapatkan yang namanya persamaan regresinya tersebut. Nah, di sini kan kita sudah mencari persamaan regresinya, lalu kita mendapatkan Y topi, dan akhirnya kita mendapatkan Y dikurangi dengan Y topi kuadrat. Artinya Y di sini dikurangi dengan Y topi ini kita kuadratkan. Nah, akan muncul hasilnya sebagai berikut. Nah, yang kita blok ini, dia kan hasilnya adalah residu yang paling terkecil. Nah, artinya garis linier yang paling tepat adalah yang melewati titik 35.010.000. Nah, artinya ada yang pada titik ini. Itu adalah titik yang paling tepat sebenarnya untuk menggambarkan garis linier. Oke, selanjutnya kita masuk ke interpolasi dan ekstrapolasi data. Apa sih yang dimaksud dengan interpolasi dan ekstrapolasi? Nah, interpolasi itu adalah penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di dalam jangkauan data. Dia nilainya berada di jangkauan data. Sedangkan ekstrapolasi itu adalah penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di luar jangkauan data. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat contohnya. Di sini belum didapatkan yang namanya persamaan regresinya ya, tapi kita coba dulu contoh ini. Kita sudah mendapatkan persamaan regresinya. Nah, interpolasinya itu berarti kita bisa mencari nilai yang ini kan X-nya kan 20 sampai 30. Maka interpolasinya kita bisa mencari nilai di antara 20 sampai 70. Misalkan ini adalah nilainya 35. Nah, kita akan mencari nilai 35 itu. Caranya adalah kita menggunakan persamaan regresinya. Nah, 35 itu adalah nilai X-nya. Maka kita substitusikan nilai 35 ke X, maka kita mendapatkan Y top-nya sebesar 7,1977. Nah, ini. Itu adalah nilai Y topi ketika X-nya itu adalah 35 km per jam. Nah, ekstrapolasi itu yang seperti apa? Nah, tadi kan di luar jangkauan data. Nah, ini datanya ada 20 sampai 70. Nah, maka kita bisa mencari
yang kurang dari 20 ataupun yang lebih dari 70. Nah, ini contohnya adalah 100 kilometer per jam, artinya lebih dari 70. Nah, ketika X-nya kita ganti menjadi 100, maka Y-topping-nya adalah 20,6462. Nah, itu adalah interpolasi dan ekstrapolasi. Jadi, kita harus mendapatkan, persamaan regresinya terlebih dahulu untuk kita tahu, interpolasi dan ekstrapolasinya. Oke, kita langsung ke contoh secara urutnya di PowerPoint. Nah, oke, ini tujuan pembelajarannya ada 3, nanti silahkan kalian baca terlebih dahulu. Ada sedikit motivasi, nanti kalian bisa, cerna ya, apa makna dari motivasi ini, terus coba kalian nanti jawab pertanyaan ini. Nah, kita langsung ke contohnya. Perhatikan data berikut. Ini datanya tadi ada pada bahan ajar, lalu kita diminta untuk mencari garis linearnya. Oke, jumlah kuadrat residunya, dan gambar garis base width-nya. Lalu kita diminta untuk menyimpulkan. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan variabel X dan variabel Y-nya. Variabel X itu kan adalah variabel yang mempengaruhi, dan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, X ini adalah uang jajan, karena uang jajan itu adalah yang mempengaruhi banyaknya uang yang ditabung. Maka Y-nya ini adalah sebagai uang yang ditabung. Langkah pertama, kita harus mencari X bar atau rata-rata dari si uang jajannya. Nah, jumlahnya ini semua itu adalah 250.000, kita bagikan dengan banyaknya X, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bagi 8, hasilnya adalah 31.250. Lalu si rata-rata Y-nya, kita jumlahkan Y-nya di sini adalah 72.000, kita bagi dengan banyak Y-nya atau banyak data Y-nya itu ada 8, hasilnya ada 9.000. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari X dikurangi dengan X bar, artinya 10.000 dikurangi dengan 31.250, 40.000 dikurangi dengan 31.250, dan seterusnya. Nah, ini adalah Y dikurangi dengan Y bar. Artinya 2.000 dikurangi dengan 9.000 menghasilkan minus 7.000, 11.000 dikurangi dengan 9.000 menghasilkan 2.000, dan seterusnya. Nah, hasil dari X dikurangi X bar dan Y dikurangi dengan Y bar itu akan kita kalikan. Nah, ini misalnya negatif 21.250 dikalikan dengan negatif 7.000, itu hasilnya adalah 148.750.000, dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya dari X dikurangi dengan X bar dikalikan dengan Y dikurangi dengan Y bar, ini kita akan menentukan hasil atau jumlahnya dari ke-8 data itu, yaitu 420 juta ribu. 420 juta ribu. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari X min X bar kuadratnya. Jadi, tadi kan kita sudah menemukan X min X bar-nya. Nah, masing-masing datanya ini kita akan kuadratkan. Dan nanti kita juga akan mencari jumlahnya. Di sini jumlahnya adalah 1.380.500.000 rupiah. Nah, kemudian kita mencari B-nya dan kita mencari A-nya. Nah, B-nya ini kita mencari dari jumlah si X min X bar dikali dengan Y min Y bar dibagi dengan jumlah dari X min X bar kuadrat. Nah, tadi kan kita sudah menemukan yang ada tanda ininya. Ini adalah tanda sigma, artinya jumlah datanya. Nah, ini adalah 420 juta ribu dibagikan dengan 1.380.500.000 rupiah. Hasilnya adalah 0,3027. Nah, hasilnya adalah 0,3027. Lalu nilai A-nya itu adalah Y bar dikurangi dengan B dikalikan dengan X bar. Nah, tadi itu kan Y bar-nya kan atau rata-rata Y-nya kan adalah 9.000. Nah, B-nya kita sudah menemukan ini 0,3027. Dikalikan dengan X bar. X bar-nya tadi adalah 31.250.
Nah, maka hasilnya adalah negatif 459,37. Nah, ini tadi metode kuadrat terkecil yang sudah kita bahas. Kita harus menemukan persamaan regresinya terlebih dahulu, lalu kita dapat mendapatkan kuadrat residunya. Oke, kita lanjut saja. Ini tadi sudah. Nah, hubungan antara uang jajan dengan uang yang ditabung berdasarkan persamaan regresinya. Nah, di sini kita peroleh nilai A-nya itu adalah negatif. Nah, kalau nilai A-nya itu negatif, maka tidak ada uang jajan, maka tidak ada uang yang ditabung. Nah, karena tidak ada uang yang ditabung itu nilainya negatif, maka kita anggap nol. Nah, tetapi kalau nilai A-nya di sini itu positif, ya, kalau di sini A-nya itu nilainya positif, maka ketika X-nya itu atau uang jajannya itu tidak ada, maka adalah uang yang ditabung itu adalah sebesar nilai A positif tersebut. Nah, tapi karena di sini negatif, maka kita anggap tidak ada uang yang ditabung. Nah, selanjutnya, tanda positif pada nilai B, ini kan nilai B-nya positif, yaitu positif 0,3027. Menandakan bahwa ada hubungan positif, yaitu hubungan positif itu kemarin apa? Hubungan positif itu artinya kan grafiknya dia selalu naik. Ketika X-nya semakin besar, Y-nya juga akan semakin meningkat atau semakin besar. Maka ketika B-nya positif, itu artinya ada hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y. Nah, di sini adalah hubungan positif antara uang jajan dengan uang yang ditabung. Nah, nilai B-nya adalah 0,3027. Artinya apa? Jika terjadi peningkatan uang jajan sebesar 1.000, mengapa kita mengatakan peningkatannya sebesar 1.000? Karena di situ kan ada seribuan. Nah, maka ada ribuan. Maka kita mengatakan bahwa jika terjadi peningkatan uang jajan sebesar seribuan, maka akan terjadi peningkatan uang yang ditabung sebesar 0,3027. Nah, maka akan terjadi peningkatan uang yang ditabung sebesar 0,3027 dari seribuan itu tadi. Nah, oke, itu adalah hubungan yang dapat kita cari dari persamaan si regresi linearnya. Oke, lalu kita akan mencari yang namanya ekstrapolasi dan interpolasi. Nah, sebenarnya kita bisa mencari interpolasi maupun ekstrapolasi dari masalah yang pertama tadi, tapi coba kita lihat dari contoh yang lainnya. Nah, kalau di bahan ajar, itu langkah pertamanya kalian harus mencarikan regresi linearnya. Tapi ini Bapak sampaikan dulu persamaan regresi linearnya agar kalian bisa langsung mencari interpolasi dan ekstrapolasinya. Nah, ini kita diminta tadi kan 35 dan 100. Tadi sudah kita bahas. Nah, X-nya itu tinggal kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan regresinya, lalu kita dapatkan Y-topinya. Nah, kita dapat kesimpulan ketika X-nya adalah 35, maka Y-nya adalah Y-topinya adalah 7,1977. Atau nanti kalian bisa menuliskan eh, dua angka di belakang koma. Oke, itu saja. Nanti anak-anak silahkan akan belajar di kelas lagi bersama Bapak. Nanti kalian bisa melihat video ini terlebih dahulu untuk memberikan gambaran mengenai materi yang akan kita bahas di kelas. Lalu nanti anak-anak akan menyelesaikan permasalahan pada lembar kerja peserta didik seperti pada pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Dan jangan lupa simak video yang sudah Bapak berikan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.